Shalom teman-teman, kita bersyukur hari ini Ngopi BTP hadir untuk setiap kita dan Ngopi BTP hadir sebagai penjaga bagi kawanan domba gembalaan Tuhan. Kenapa perlu dijaga? Karena berbagai hal di sekitar kita, berbagai pengajaran, berbagai berita, berbagai masukan, berbagai pengajaran yang cenderung tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Ngopi BTP hadir untuk menjaga bagi kawan domba gembalaan Tuhan supaya tidak tersesat di dalam imannya mengikut Tuhan dan supaya tetap berjalan lurus di dalam jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Teman-teman, beberapa waktu ini ada seorang yang bernama Mbak Yu yang disematkan di dalam dirinya, yaitu seorang peramal yang sedang naik daun. Kenapa? Karena beliau itu memprediksi dan meramalkan akan terjadinya peristiwa kecelakaan pesawat. Sebenarnya sih enggak tepat-tepat amat. Kenapa? Karena beliau berkata bahwa terjadi sekitar sampai bulan Juni seperti itu ya. Dan kita bisa tahu bahwa yang dia katakan bahwa pesawat itu berwarna merah dan biru. Tetapi bagi saya enggak terlalu tepat-tepat amat. Kenapa? Karena beliau tidak memprediksi waktu yang tepat itu. Tetapi apapun itu, tetapi ketika kita melihat beberapa hari yang lalu, telah terjadi kecelakaan pesawat, yaitu Sriwijaya, yang menewaskan banyak penumpangnya, dan saat ini sedang terus dilakukan evakuasi, yang kecelakaan itu terjadi di Kepulauan Seribu, rute Jakarta-Pontianak. Dan kita terus berdoa untuk tim yang berupaya untuk melakukan evakuasi, dan coba menemukan akan apa penyebab dari kecelakaan ini. Tetapi apapun itu, kemudian Mbak Yu ini akhirnya naik daun, seperti ya, naik daun, dan kemudian orang akan berpikir bahwa kira-kira ramalan seperti apa yang dia akan munculkan lagi. Dan salah satu ramalan itu dia sampaikan melalui video sebagai berikut. Kejahatan ataupun hal yang menyangkut penjarahan akan ada di 2021. Penjarahan besar, ada politik memanas, dan ada bahasa-bahasa yang mungkin sebenarnya secara politiknya mungkin pergantian presiden sudah mulai ada tanda-tandanya, mulai dari daerah, dari mulai ke atas sudah mulai memanas semuanya. Memang akan ada pergantian, tapi dimulai dengan adanya penjarahan, keributan, hal yang sudah diupayakan pemerintah untuk meredam semuanya memang bisa, tapi tidak bisa maksimal dengan banyaknya pro dan kontra pemerintahan sekarang. Tapi kalau kita ngomong soal pembangunan memang bagus, tapi dari sebagian masyarakat merasa corona mereka tidak bisa hidup selainnya, dan mereka tidak bisa menggais rezeki seperti biasanya. Jadi mereka merasa kurang dan kurang karena memang kita dibutuhkan kondisi memang susah, rezekinya nggak ada, apa yang mau bisa kita upayakan. Teman-teman, ketika kita mendengar apa yang dikatakan dan apa yang diramalkan oleh Mbak Yu ini, maka bagaimana penilaian kita? Apakah kita menjadi percaya atau kita menjadi tidak percaya? Dan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Maka saya berkata bahwa ramalan adalah sesuatu yang bukan berasal daripada Tuhan. Dan kalau kita melihat bahwa setiap tahun biasanya muncul para peramal-peramal yang memprediksikan. Bahkan bukan hanya memprediksikan tentang seperti apa terjadi kecelakaan atau tidak. Bahkan ketika kita mememorikan beberapa waktu yang lalu juga ada peramal yang memprediksikan berkaitan dengan Pak Jokowi yang akan jatuh. Tetapi toh Tuhan beranugerah dan Pak Jokowi tetap ada sampai sekarang, dan beliau memasuki periode yang kedua di dalam memimpin dan menjadi presiden Indonesia. Dan apa yang disampaikan oleh Mbak Yu ini bagi saya adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Tadi dikatakan bahwa akan terjadi huru hara, akan terjadi pergantian kepemimpinan, akan terjadi juga situasi yang tidak kondusif, dan terjadi huru hara yang terjadi di negara ini, yang menyebabkan pergantian presiden. Tetapi bagi saya itu ramalan yang tidak benar. Itu ramalan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu ramalan yang pasti tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Teman-teman, berkaitan dengan ramalan, maka seperti apa kita sebagai anak-anak Tuhan?
itu harus singkapi. Di dalam Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-19 dikatakan, dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang berbisik-bisik dan komat kami, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Jadi jelas dikatakan di sini bahwa sebuah bangsa harus meminta petunjuk kepada Allahnya. Sekalipun dikatakan di sini Allahnya kecil seperti itu. Tetapi Yesaya berkata bahwa tidak patut untuk meminta petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal. Kemudian di dalam Yesaya 47 ayat 12 dan 13 dikatakan di sini bahwa bertahan sajalah dengan segala mantramu dan sihirmu yang banyak itu, yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan. Mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan. Engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit dan menilik bintang-bintang dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Mungkin dikatakan engkau sanggup mendatangkan bantuan, mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan. Bisa terjadi sebuah ramalan. Tetapi dari siapa ramalan itu? Dan siapa yang memberitahukan seorang peramal tentang sebuah ramalan? Maka kita bisa berkata bahwa di dunia ini, di alam semesta ini, maka ada dua kekuatan, yaitu Tuhan dan iblis. Kalau sebuah ramalan bukan dari Tuhan, maka kita bisa berkata ramalan itu pasti dari iblis. Dan kalau itu dari iblis, maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus berdoa kepada Tuhan, meminta Tuhan berdaulat atas kehidupan ini. Karena itu ketika Mbak Yu meramalkan bahwa akan terjadi pergantian presiden, dan kita tahu pergantian presiden akan terjadi di 2024. Dan kalau terjadi sebelum itu, maka kita bisa berkata itu tidak sesuai dengan apa yang berkaitan dengan konstitusi dan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan kita sebagai warga negara yang baik. Dan kita terus berdoa untuk situasi ini, supaya bukan rencana iblis yang terjadi, tetapi rencana Tuhan. Bukan muslihat iblis yang terjadi, tetapi rencana Tuhan. Bukan maksud jahat iblis yang terjadi untuk mengacaukan negara ini, tetapi rencana Tuhan untuk memelihara negara ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan terus dukung, dan kita terus mendoakan negara ini, mendoakan Pak Jokowi dengan segala kerinduannya memajukan bangsa ini, dan mendoakan aparat keamanan, mendoakan situasi yang tidak mudah ini, supaya belas kasihan Tuhan terus terjadi. Karena itu, biarlah ramalan Mbak Yu ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita berkata, itu bukan dari Tuhan. Sehingga kita bisa terus mempercayai dan berlutut di hadapan Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan atas bangsa ini. Tuhan Yesus memberkati kita, dan terus bertahan dalam iman. Dan kalau teman-teman merasa terberkati dengan channel ini, maka silakan mendukung dengan cara subscribe, like, share, supaya banyak anak-anak Tuhan yang mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Halo rekan-rekan semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tuhan Yesus memberkati.